Di sudut kecil dunia ini, di jantung Amerika Tengah, ada sebuah negara yang terlupakan. Honduras. Sebuah negeri yang menyimpan kisah memilukan tentang kemiskinan, kejahatan, dan harapan yang hampir padam. Lebih dari 60% penduduk Honduras hidup dalam kemiskinan. Bahkan, lebih dari 40% hidup dalam kemiskinan ekstrim. Artinya, mereka hanya memiliki kurang dari $2 per hari untuk bertahan hidup. Bayangkan, dengan Rp30.000 sehari, mereka harus makan, minum, membeli obat, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka. Gaji minimum rata-rata di Honduras adalah sekitar $380 Amerika Serikat per bulan, tetapi kebanyakan rakyat bahkan tidak mendapatkan setengahnya. Tempat tinggal di banyak bagian Honduras lebih menyerupai gubuk daripada rumah, dinding-dinding dari kayu lapuk, lantai tanah basah saat hujan deras, tidak ada listrik stabil, tidak ada air bersih, dan setiap malam rasa takut menjadi selimut bagi mereka. Anak-anak terpaksa tidur bertumpuk-tumpuk, berbagi satu selimut usang di bawah atap yang bocor. Kesehatan hanyalah kemewahan. Ketika tubuh lemah karena lapar, ketika rumah runtuh karena kemiskinan, haruskah mereka juga kehilangan harapan untuk hidup sehat? Di Honduras, kesehatan bukanlah hak. Bagi sebagian besar warga miskin, itu adalah mimpi yang nyaris mustahil. Klinik-klinik penuh sesak, obat-obatan yang harusnya menyelamatkan kosong dari rak-rak apotek. Pasien harus antre berhari-hari hanya untuk mendapatkan perawatan seadanya. Dan banyak dari mereka bahkan meninggal sebelum mendapat pertolongan. Dan bagaimana dengan para pejuang medis, dokter dan perawat yang seharusnya menjadi pelita dalam kegelapan ini? Mereka berjuang tanpa perlengkapan yang layak. Mereka bekerja 16 hingga 20 jam sehari dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk makan sehari-hari. Seringkali tenaga kesehatan harus memilih siapa yang dirawat dan siapa yang dibiarkan pergi. Karena dalam sistem kesehatan yang runtuh ini, bukan hanya penyakit yang membunuh, tetapi juga kemiskinan dan ketidakpedulian. Setiap tahun, kemiskinan di Honduras merenggut ribuan nyawa. Menurut data internasional terbaru, lebih dari 17.000 jiwa meninggal setiap tahun akibat kelaparan, kurang gizi, sanitasi buruk, dan kurangnya akses kesehatan dasar. Anak-anak adalah korban terbesar. Setiap 15 menit, satu anak di Honduras kehilangan nyawanya karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah jika saja mereka hidup di tempat yang lebih layak. Satu bayi, satu anak kecil, setiap 15 menit. Udara di kota-kota besar seperti Tegucigalpa dan San Pedro Sula penuh racun, berdebu, dan membahayakan paru-paru kecil anak-anak. Polusi berasal dari kendaraan tua yang sudah puluhan tahun tidak layak pakai. Tidak ada kontrol emisi, tidak ada regulasi ketat. Setiap hari, warga menghirup udara kotor dan perlahan paru-paru mereka makan penyakit tanpa mereka sadari. Bahkan lalu lintas di Honduras menjadi perangkap maut. Jalanan berlubang, lampu lalu lintas rusak, kendaraan tua tanpa rem, kecelakaan terjadi hampir setiap jam. Diperkirakan lebih dari 4.500 orang meninggal setiap tahun di Honduras akibat kecelakaan lalu lintas yang brutal, sebuah angka yang tragis bagi negara kecil ini. Kemiskinan, kelaparan, udara kotor, jalanan berbahaya, semuanya menjadi satu badai besar yang menggulung masa depan rakyat Honduras. Di negeri ini, hidup bukan tentang bermimpi tinggi, tetapi tentang bertahan satu hari lagi. Namun meski diterpa badai bertubi-tubi, masih ada jiwa-jiwa yang bertahan. Masih ada anak-anak yang tersenyum,
Masih ada harapan, sekecil apapun itu. Dan selama satu orang saja masih berani berharap, perjuangan ini belum berakhir. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa Honduras jatuh sedalam ini? Sejak kapan rakyatnya hidup dalam lingkaran nestapa ini? Kemiskinan di Honduras bukanlah cerita baru. Sejak dekade 1980-an, negara ini telah terjebak dalam pusaran, konflik politik, kudeta militer, korupsi besar-besaran, dan kegagalan ekonomi. Tahun demi tahun berlalu dan bukannya membaik, ketimpangan justru semakin dalam. Generasi berganti, tetapi nasib mereka tetap sama. Lahir dalam kemiskinan, hidup dalam kekurangan, dan seringkali mati dalam keputusasaan. Honduras pernah memiliki harapan, tapi korupsi mematahkan semua itu. Uang bantuan menghilang ke dalam kantong-kantong pribadi. Pembangunan infrastruktur berjalan lambat, proyek-proyek mandek, dan pendidikan hancur. Saat para pemimpin hidup mewah, rakyatnya berjuang untuk sekadar makan satu kali sehari. Dengan kemiskinan datang keputusasaan, dan dari keputusasaan lahirlah kejahatan. Honduras adalah salah satu negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Banyak anak-anak remaja dipaksa masuk ke dalam geng hanya untuk bertahan hidup. Bahkan berjalan di siang hari bisa menjadi hal berbahaya di banyak wilayah Honduras. Ketidakamanan telah menjadi bagian sehari-hari hidup rakyatnya. Anak-anak korban paling tak berdosa menderita kelaparan akut. Setiap hari, ribuan anak Honduras bangun dengan perut kosong dan tidur dalam rasa lapar. Bagi banyak dari mereka, mendapatkan satu piring nasi sederhana adalah kemewahan besar. Dari jauh dunia melihat Honduras sebagai negeri yang penuh luka. Gambar-gambar anak-anak kelaparan, jalan-jalan penuh keputusasaan, dan wajah-wajah yang kehilangan harapan mengisi layar-layar televisi dan media sosial di seluruh dunia. Honduras dikenal sebagai salah satu negara termiskin dan paling berbahaya di belahan bumi barat. Namun di balik semua simpati itu, banyak negara hanya mampu mengangkat bahu. Beberapa negara besar hanya melihatnya sebagai statistik. Sebagian yang lain menganggapnya sebagai masalah domestik yang jauh dari perhatian utama mereka. Meski demikian, tidak semua dunia menutup mata. Beberapa organisasi internasional seperti PBB, UNICEF, World Food Program telah berusaha menyalurkan bantuan makanan, obat-obatan, dan layanan kesehatan dasar untuk rakyat Honduras. Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa mengucurkan jutaan dolar dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Namun bantuan itu seringkali tidak pernah sampai utuh ke tangan rakyat kecil. Korupsi, birokrasi panjang, dan kekacauan politik membuat banyak bantuan hanya berhenti di meja-meja pejabat. Bahkan ketika bantuan datang, itu seperti setetes air di tengah gurun pasir luas. Rakyat tetap lapar, anak-anak tetap sekarat, mimpi tetap terkubur dalam reruntuhan. Bantuan dunia memang ada, tapi yang dibutuhkan Honduras lebih dari sekadar kiriman beras atau selimut tipis. Mereka butuh perubahan nyata. Mereka butuh pemimpin yang bersih. Mereka butuh dunia yang benar-benar peduli, bukan sekadar belas kasihan musiman. Sebab dalam kemiskinan ini, setiap menit yang berlalu bisa berarti satu nyawa lagi yang hilang, tanpa pernah diberi kesempatan untuk bermimpi. Honduras mungkin hanyalah satu titik kecil di peta dunia. Tapi di titik kecil itu, jutaan jiwa masih berjuang setiap hari untuk hidup, untuk bermimpi, dan untuk sekadar bertahan satu hari lagi. Dan mungkin, dengan satu kepedulian kecil dari kita, satu titik kecil itu bisa mulai bersinar kembali. Rakyat Honduras mencoba bertahan hidup dengan segala cara. Mereka bercocok tanam di pekarangan sempit, menjual apa saja di pinggir jalan, menjahit pakaian bekas, membuka kios kecil, apapun untuk tetap hidup.
Meski dunia seakan membiarkan mereka terlupakan, rakyat Honduras belum menyerah. Anak-anak masih bermimpi, para ibu masih berharap, para ayah masih berjuang. Dari reruntuhan dan kelaparan ini, mereka mengajarkan kita satu pelajaran penting, bahwa bahkan dalam penderitaan paling dalam, harapan tak pernah sepenuhnya padam. Honduras, negeri yang menjerit diam-diam, tapi juga negeri yang masih bertahan dengan keberanian tanpa batas.